Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mempresentasikan materi terkait tata cara perpajakan guna memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak dengan dosen pemandu Ibu Ratih Ganayang BSIMH dan Bapak Muhammad Imam Bustami SHMH. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 880 dan nanti rekan saya Syafi Triawananda dengan NIM 8080, Talita Azaria Helga dengan NIM 8638 dan Intan Safna Khairiyah dengan NIM 8639. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari tata cara perpajakan. Tata cara perpajakan adalah prosedur yang mengatur bagaimana wajib pajak itu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi mulai dari seseorang atau badan hukum itu mendaftar wajib pajak, lalu menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, melakukan pembayaran, melaporkan pajak, hingga pengawasan dan penegakan oleh otoritas hukum itu semuanya diatur dalam tata cara perpajakan. Tujuannya adalah agar sistem perpajakan itu bisa berjalan dengan tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun negara. Nah, pelaksanaan tata cara perpajakan di Indonesia ini diatur dalam dasar hukum yang jelas. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut sebagai UU KUP yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang menjelaskan teknis pelaksanaan perpajakan. Serta ada juga Peraturan Dirjen Pajak, itu juga menjelaskan lebih rinci bagaimana prosedur perpajakan. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, maka proses perpajakan itu diharapkan agar lebih pasti dan lebih bertanggung jawab. Sistem yang digunakan di Indonesia ini kita menganut ada 3 sistem yang digunakan untuk memungut pajak. Sistem yang pertama adalah self-assessment system, yaitu sistem utama yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Contohnya itu terdapat pada PPh dan PPN. Yang kedua ada withholding system, yaitu sistem di mana pajak dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga. Misalnya pada PPh pasal 21 untuk karyawan, di mana perusahaan langsung memotong pajak dari gaji pegawai sebelum diberikan. Lalu yang ketiga ada official assessment system, di mana besarnya pajak ditentukan langsung oleh fiskus atau petugas pajak. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, ketiga sistem ini tuh digunakan agar pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan jenis pajaknya. Dalam siklus perpajakan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama itu mendaftar untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Setelahnya, wajib pajak menghitung seberapa banyak penghasilan atau transaksi yang dimiliki. Setelahnya, wajib pajak membayarkan pajaknya kepada negara. Dan setelah membayar, wajib pajak itu melaporkan pajaknya melalui SPT atau surat pemberitahuan. Setelahnya pihak pajak akan memeriksa apakah pajaknya sudah sesuai data atau belum. Lalu jika ada pelanggaran atau kekurangan, maka akan dilakukan penetapan dan penagihan pajak. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan dengan saya, Talita Azaria Helga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendaftaran NPWP. Pada tahap yang pertama, wajib pajak harus melakukan pendaftaran NPWP baik secara langsung ke kantor pajak maupun melalui online melalui sistem DJP. Setelah itu, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti KTP untuk orang pribadi atau akta pendirian badan usaha untuk badan usaha. Setelah data diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka NPWP akan diterbitkan. NPWP ini berfungsi sebagai identitas resmi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian ada perhitungan. Nah, setelah memiliki NPWP, tahap berikutnya adalah perhitungan pajak.
Pada tahap ini, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan self-assessment yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pembayaran nantinya dilakukan kode billing atau ID billing. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, maupun bank atau kantor pos. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan memperoleh bukti penerimaan negara atau BPN sebagai bukti sah pembayaran pajak. Proses ini harus dilakukan tepat waktu agar terhindar dari sanksi atau denda. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pembayaran pajak. Wajib pajak menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara melalui ID billing yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pembayaran dapat dilakukan melalui bank ataupun layanan e-banking. Setelah pembayaran selesai, wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan negara sebagai bukti resmi bahwa kewajiban pembayaran telah dilaksanakan. Dalam tahap ini juga terdapat batas waktu pembayaran sehingga apabila terlambat maka akan dikenakan sanksi administrasi. Seluruh mekanisme pembayaran diatur dalam Direktorat Jenderal Pajak. Dan tahap berikutnya adalah pelaporan pajak. Pada tahap ini, wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Direktorat Jenderal Pajak kemudian akan memeriksa data, laporan, serta bukti transaksi untuk memastikan bahwa pajak telah dihitung, dibayar, dan dilaporkan dengan benar. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui apakah terjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Pelaporan pajak dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang terakhir dari saya ada batas waktu dalam pelaporan pajak yang harus diperhatikan oleh setiap wajib pajak. Untuk SPT tahunan, orang pribadi, batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah 30 April. Selain itu, terdapat juga batas waktu SPT masa seperti PPh, pasal 21, 22, 23, dan 26 yang dilaporkan paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan PPN dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Jika terlambat melaporkannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi yaitu 100.000 untuk orang pribadi, 1 juta untuk badan, dan 500.000 untuk SPT massa. Terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang batas waktu pelaporan SPT. Nah, ketika wajib pajak terlambat atau tidak patuh, DJP akan melakukan pemeriksaan pajak. Dalam slide ini, pemeriksaan pajak dijelaskan sebagai serangkaian tindakan oleh DJP untuk menilai kepatuhan dan kebenaran perhitungan pajak wajib pajak. Adapun pemeriksaan ini dilakukan apabila yang pertama ada wajib pajak tidak patuh atau terlambat melapor. Terdapat ketidaksesuaian antara laporan pajak dengan data DJP. Wajib pajak mengajukan restitusi ataupun kelebihan bayar. Selain itu, tujuan pemaksaan pajak meliputi yang pertama ada menguji kepatuhan wajib pajak, yang kedua memastikan kebenaran pajak terutang. Lebih lanjutnya lagi, jenis pemeriksaan pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeriksaan kantor. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat pelayanan pajak. Yang kedua ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan langsung di lokasi wajib pajak. Dengan demikian, hasil pemeriksaan ini menjadi dasar bagi DJP untuk melakukan penetapan pajak. Setelah pemeriksaan selesai, DJP akan menerbitkan surat ketetapan yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar. Inilah yang disebut penetapan pajak. Dalam slide ini, penetapan pajak dijelaskan sebagai proses penerbitan surat keputusan oleh DJP yang berisi jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis surat ketetapan pajak, yaitu yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar ini harus dilunasi dalam 1 bulan. Jika terlambat akan dikenakan bunga 2% per bulan. Yang kedua ada SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, diterbitkan setelah SKPKB jika ditemukan data baru, menambah jumlah pajak yang kurang bayar. Selanjutnya ada SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Negara mengembalikan kelebihan bayar kepada wajib pajak. Yang terakhir ada SKPN, surat ketetapan pajak nihil, jumlah pajak yang dilaporkan sudah tepat, tidak ada kurang atau lebih bayar. Oleh karena itu,
Penetapan pajak memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar bagi DJP untuk melakukan penagihan jika wajib pajak tidak melunasi hutangnya. Jika setelah ditetapkan wajib pajak tetap tidak membayar, maka DJP akan melakukan tindakan pemaksaan. Tindakan ini disebut penagihan pajak. Dalam slide yang akan saya bahas, penagihan pajak dijelaskan sebagai tindakan memaksa oleh negara agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Secara berurutan, tahapan penagihan pajak meliputi yang pertama ada surat teguran. Peringatan diberikan dalam waktu 21 hari. Lalu ada surat paksa, perintah bayar seketika. Selanjutnya ada penyitaan, aset disita oleh sita pajak. Lalu ada lelang, aset dijual untuk menutupi utang pajak. Di samping itu, negara juga memiliki kewenangan pencegahan ke luar negeri jika utang minimal 100 juta. Pemblokiran rekening milik wajib pajak. Yang perlu ditekankan, keistimewaan penagihan pajak adalah negara memiliki kewenangan paksa tanpa gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 20 dan juga pasal 9-14 UU KUP. Dengan demikian, penagihan pajak merupakan tahap akhir untuk memastikan wajib pajak itu melunasi utangnya. Kemudian kewajiban wajib pajak itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri atau self-assessment. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keempat membayar pajak tepat waktu, dan yang kelima melaporkan SPT tepat waktu. Kemudian sanksi tata cara perpajakan. Sanksi adalah hukuman jika wajib pajak tidak patuh. Hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada dua jenis. Yang pertama adalah administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak. Yang kedua adalah sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Sanksi ini diberikan jika terlambat bayar, tidak lapor, atau kurang bayar. Hal ini bertujuan agar wajib pajak lebih patuh. Untuk kesimpulannya, tata cara perpajakan merupakan serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak secara sistematis, mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, pelaporan, hingga pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem perpajakan di Indonesia didominasi oleh self-assessment system yang menuntut kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak sangat penting, karena ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana, dengan tujuan akhir mewujudkan sistem perpajakan yang tertib, adil, efektif, serta mendukung penerimaan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.